delete atau modification. Sebagai contoh seperti ini. Ini contoh sebenarnya masih di company scheme ya. Sepertinya masih di company scheme, hanya saja ini contoh yang tidak baik. Jadi perhatikan di relasi ini disebut sebagai employee project. Maksudnya mungkin adalah employee yang bekerja di project tertentu, maksudnya seperti itu ya. Tapi ini adalah contoh relations yang buruk gitu ya, yang tidak yang tidak tangguh atau yang tidak tangguh dan tidak tangguh terhadap operasi-operasi yang dikenakan kepadanya. Sebagai contoh itu, perhatikan karena dia employee yang bekerja di project gitu ya, employee yang bekerja di project, maka di sini Anda perhatikan dia punya primary key-nya adalah employee number dan project number ya. Ini kan number, employee number dan project number. Nah, relasi seperti ini sangat tidak tangguh untuk update misalnya. Jadi misalnya untuk update, kalau misalnya begini, update misalnya nih ya, kalau misalnya nama dari project nomor 1 itu diganti jadi billing diganti customer accounting. Bayangkan jika misalnya ada banyak, misalnya di contohnya ada 100 employee yang bekerja di project 1. Jadi Anda harus bayangkan harus mengganti semuanya 100 employee. Misalnya project 1 di sini adalah employee ya. Kemudian di sini kan ada name, project name misalnya, project name jadi customer, dari billing ke customer accounting. Jadi kalau misalnya ada 100 employee yang bekerja di project 1, berarti Anda harus mengganti semua ke 100-100-nya itu. Nah, seperti itu. Jadi redundant gitu ya, redundant. Kemudian kalau insert, kalau insert itu misalnya hanya insert project saja, misalnya pengen insert P7 misalnya, P7 dengan nama projectnya misalnya customer survey misalnya, customer survey, maka tidak bisa diinputkan selama employee yang bekerja di project itu juga harus dimasukkan. Nah, seperti itu. Karena perhatikan ini primary key-nya ini dua-duanya. Jadi harus, kalau misalnya project dituliskan P1, di sini juga harus ada isinya. Nah, itu kan redundant juga. Jadi tidak tangguh relasinya terhadap operasi insert. Apalagi delete gitu ya, delete. Kalau misalnya Anda delete project, maka semua employee yang bekerja di project itu juga akan terdelete, atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya ada employee nomor 1 misalnya 01 dihapus, dia di sini employee nomor 1 itu mungkin dia ada di semua project P1 sampai P7. P1 dan P7, maka ketika employee ini dihapus, employee 01 dihapus, maka project pun akan terhapus. Nah, seperti itu. Jadi sangat tidak tangguh. Jadi usahakan, dan memang faktor goodness yang kedua dari relational model Anda itu harus tangguh dari aspek-aspek seperti ini, redundant information, ataupun juga karena anomali. Jadi karena hal seperti ini. Jadi satu, menghindarkan redundant, untuk guideline yang kedua ini hindarkan redundant, dan buat relasi Anda itu tangguh atas operasi-operasi yang akan bekerja padanya nanti. Bukan hanya update, insert, delete, mungkin juga operasi-operasi yang lain. Begitu. Gitu ya, itu guideline yang kedua. Nah, ini contohnya saja. Jadi suffer terhadap anomali. Ini sebenarnya lebih cocok untuk guideline yang pertama tadi ya. Jadi sekaligus guideline yang pertama. Nah, guideline yang pertama itu kan semantik ya. Anda perhatikan di sini employee project aja. Employee project, Anda perhatikan di sini ada gabungan meaning ya.
atau employee department aja. Employee department. Anda perhatikan bahwa di sini ada dua grup semantik of relation attribute. Nih perhatikan. Jadi employee name itu ada hubungannya dengan SSN, ada hubungannya dengan birth date, ada hubungannya dengan address. Nah, kemudian sebenarnya address dengan departemen number tidak ada hubungannya ya. Tapi kalau misalnya di departemen number, departemen name, dan departemen manager SSN ini satu. Nah, ini sebenarnya berarti ada dua grup semantik of relation attribute. Nah, ini not good untuk parameter yang pertama. Not good untuk parameter yang pertama. Nah, kalau yang contoh yang B ini bisa dibuat not good untuk parameter yang kedua. Tadi sudah dicontohkan bahwa ternyata tadi yang sudah dicontohkan ini employee project sangat tidak tangguh untuk operasi-operasi yang akan dikerjakan kepadanya, sehingga terjadi anomali atau keganjilan, update ganjil, insert ganjil, delete pun ganjil. Nah, seperti ada keganjilan-keganjilan di sini. Bahkan kalau Anda perhatikan, kalau dari parameter yang pertama ini lebih parah lagi ya. Jadi ada tiga kelompok meaning. SSN, project number, hours. Nih ya, ini kelompok yang pertama, SSN ya, SSN sendiri, project number, kemudian hours, kemudian ada SSN dan employee name, kemudian project number, project name, project location. Jadi nah ini jadi sangat suffer gitu ya, sangat tidak tangguh untuk baik guideline 1 ataupun guideline 2. Nah, oke, jadi Anda sebagai database developer di functional dependencies ini memang kembali Anda lihat requirement awal gitu ya, requirement awal apakah terpenuhi atau tidak gitu dari relasi Anda buat, dianalisis, memang dianalisis. Oke, itu dari guideline yang kedua, panduannya kedua. Nah, ini contoh untuk redundant ya, untuk redundant yang bisa wasting storage. Jadi dari dua relasi yang ada ini, relasi employee department dan employee project. Nah, ini contohnya. Nah, ini cukup Anda perhatikan banyak sekali redundant. Ini contohnya. Nih sama ya, redundant. Ini juga bentar. Nih terus jadi redundant. Ini juga jadi redundant. Ini juga. Ini malah semua begini ya memang. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, jadi tidak tangguh gitu ya. Jadi wasting storage. Ini bisa terjadi kalau memang ini desain relasi Anda memang nggak bagus. Nah, seperti itu. Dan redundant ini tidak akan terjadi jika relasi Anda good enough. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya terjadi redundant seperti ini menunjukkan bahwa memang relasi Anda not really good gitu ya, belum terlalu optimal. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Bisa jadi Anda slip ketika ekstraksi requirement ya, extract requirement. Kemudian yang kedua, Anda slip lagi ketika membuat IR dan IIR-nya. Nah, seperti itu, IR dan IIR-nya logika Anda tidak genap. Logika Anda tidak genap, jadi ganjil, ada yang kurang. Nah, itu pasti akan menyebabkan mappingnya pun tidak sempurna kan, sepertinya tidak sempurna. Maka setelah terjadi mapping, sudah terbentuk relational scheme, baru kemudian Anda analisis gitu ya, dengan guideline dan faktor tadi ya, faktor
penentu apakah relasi Anda, relational model Anda itu good or not really good. Nah, seperti itu. Nah, itu guideline yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, nul ya. Untuk nul, coba di ini. Seperti sampaikan tadi, untuk nul, jadi sebisa mungkin itu dihilangkan gitu ya. Semakin sedikit adanya null value dalam relasi Anda. Ya, jadi seperti tadi, jadi bisa dianggap sebagai spirit relations. Jadi bisa terjadi kekeliruan. Kalau nul ini penyebabnya apa saja? Nah, jadi bisa terjadi nul karena atributnya invalid, misalnya not applicable atau invalid. Bisa juga atributnya tidak ada, memang kosong gitu ya. Kemudian ada tapi unavailable. Sebagai contoh apa ya? Misalnya bentar, saya punya contoh ini aja di sini. Contohnya begini, birth date. Misalnya Anda mau menginputkan birth date ya, mungkin birth date bisa nul ya, boleh ada nul, tapi birth date misalnya Anda kan punya format ya, format input gitu ya, format input birth date. Nah, bisa jadi kalau Anda inputkan itu tidak sesuai dengan formatnya sehingga tidak tersimpan. Itu juga bisa membuat value dari atribut birth date itu kosong, nul. Bisa juga seperti itu. Atau yang Anda inputkan itu salah. Jadi Anda di sini, atau misalnya ya nih SSN misalnya semua angka. Mungkin Anda keliru menulis, misalnya 0 jadinya O. Nah, itu juga nggak bisa masuk, menyebabkan nul gitu ya. Nul terjadi. Itu bisa juga. Atau misalnya domainnya salah gitu ya, domainnya salah. For the example, misalnya nih departemen manajer SSN ini mungkin Anda bisa buat integer misalnya, atau varchar misalnya, harusnya varchar tapi Anda isinya integer. Nah, seperti itu. Sehingga jadi kalau varchar kebetulan misalnya Anda masukkan ada departemen manajer SN, misalnya ada penggabungan antara karakter dan angka, yang masuk di integer hanya angkanya dan tidak bisa diproses. Nah, seperti itu. Atau Anda inputkan domainnya harusnya domainnya itu adalah integer, yang Anda masukkan adalah varchar, juga nggak masuk. Nah, seperti itu bisa.